Bogor, sekitaran tahun 2020. Sebuah keluarga dengan Siswoyo sebagai kepala keluarga dan juga Bella sebagai istrinya. Mereka mempunyai satu orang anak dan mereka kini tinggal di sebuah komplek perumahan yang ada di daerah tersebut. Siswoyo bersama Bella merupakan sepasang suami istri yang berasal dari Jawa Tengah. Sejak tahun 2016, mereka merantau ke Bogor untuk mencari peruntungan karena di kampung tempat tinggalnya kala itu sangatlah sulit mencari pekerjaan yang membuat mereka memutuskan untuk merantau. Berbagai macam cobaan dan rintangan silih berganti datang menerpa keluarga dan juga usaha mereka. Awalnya, usaha Siswoyo sangatlah kecil. Ia hanya mengambil roti yang sudah siap dipasarkan dari pabrik yang ada di daerah tersebut. Namun, dengan ketekunan dan keuletan dan tentunya mental petarung yang mereka miliki, 2 tahun setelah mereka menggeluti usahanya itu, dari cara penjualan dan juga cara produksi sudah mereka kuasai. Dan tepat di tahun 2018 akhirnya Siswoyo bersama istrinya sepakat untuk membuka pabrik roti sendiri dengan modal pas-pasan dan juga ditambah kucuran dana dari perbankan. Siswoyo mengontrak sebuah kontrakan kecil yang mana kontrakan itu berada di pedalaman Bogor. Ya, kontrakan itu memang berupa rumah, namun rumah kecil dan juga sudah lama tak dirawat oleh pemilik rumah. Tentu, Siswoyo sangatlah cocok karena memang mereka mencari tempat yang diperbolehkan untuk tempat produksi. Dan di sisi lain, jarak dengan tetangga lumayan jauh. Tentu, Siswoyo tak mau jika kehadirannya di situ mengganggu kenyamanan para tetangga akibat usahanya itu. Siswoyo bersama istri awalnya mereka masih tinggal satu tempat dengan tempat usahanya. 1 bulan pun berlalu Siswoyo mulai menjalani usahanya. Dan ternyata para tetangganya pun sangat baik dan juga ramah kepada mereka sebagai seorang pendatang baru. Begitupun sebaliknya, Siswoyo bersama istrinya mereka selalu berbagi rezeki ketika mereka memiliki lebih, yang membuat para tetangga sangat segan dan juga menghormatinya. Dengan kesabaran dan kebaikannya akhirnya usaha Siswoyo semakin hari semakin maju. Awalnya Siswoyo bersama istri jatuh bangun tak mengenal lelah membangun usahanya itu, sampai akhirnya anak pertamanya terlahir dan mereka beri nama Cynthia. Dan di saat itulah Siswoyo pun mencari satu kontrakan lagi untuk mereka gunakan sebagai tempat istirahat. Sedangkan kontrakan yang lama masih ia jadikan sebagai tempat produksi. Akan tetapi, setelah usaha Siswoyo menginjak tahun yang kedua, di mana usahanya bisa dikatakan sangatlah berkembang karena kala itu ia sudah memiliki 3 orang sales dan juga 2 orang yang membantunya di bagian produksi. Disinilah awal mula kejadian-kejadian aneh dan juga kejadian mengerikan mulai menerpa keluarga dan juga usaha mereka. Ya, 1 minggu yang lalu penjualannya tiba-tiba saja kian hari kian merosot. Ia pun dengan sikap langsung mencari penyebab anjlok penjualannya itu. Dan di saat itulah Siswoyo dikejutkan setelah mendengar penuturan dari salah satu salesnya yang bernama Arif. Ya, Arif adalah salah satu sales kepercayaan Siswoyo. Ia mengatakan bahwa banyak sekali komplain dari warung-warung yang mengatakan rotinya sudah berjamur. Dan yang lebih membuat terkejutnya lagi kala itu, ada hewan melata kecil di dalam roti. Ya, hewan itu adalah belatung. Belatung itu terlihat berjalan ke sana kemari, bahkan di dalam satu kotak yang berisikan 10 roti donat. Nampak banyak sekali belatung berjalan yang membuat para pelanggan merasa jijik dan juga tak mau kembali membeli rotinya. Kejadian itu terus berulang-ulang sampai akhirnya ia kehabisan pelanggan dan juga mengalami kerugian. Sebab roti yang awalnya harus dijual namun kini harus dibuang cuma-cuma.
Setelah rotinya berjamur dan juga terdapat hewan melata yang berjalan di dalam kotak roti, Siswoyo terus memutar otaknya. Ia terus berusaha mencari penyebabnya. Aneh sekali, karena semua bahan baku yang ia beli semuanya baru dan belum kadaluarsa. Jadi tak mungkin jika roti itu bisa berjamur hanya kurun waktu 1 hari. Ia terus mencari, ia kini mencari ke bagian produksi, dan di sana pun tak nampak ada keanehan dari mesin oven dan mesin produksi dan lain-lain. Namun kala itu ia kembali dikejutkan ketika ia sedang berjalan-jalan di hadapan depan rumah halaman yang mereka jadikan sebagai pabrik produksi. Ya, ia melihat sebuah bunga tercecer dan juga ia menemukan botol kecil. Ya, botol itu merupakan botol yang berisikan minyak wangi. Namun, minyak wangi itu bukanlah minyak wangi pada umumnya. Minyak wangi itu terasa sangat menyengat dan ternyata minyak itu adalah minyak serimpi. Misteri penyebab rotinya berjamur belum terungkap. Kini, kejadian aneh kembali terjadi kepada keluarganya. Ya, Siswoyo yang kala itu tengah duduk santai sembari menghisap sebatang rokok dan juga ditemani segelas kopi hitam. Terlihat sangat jelas raut wajahnya memikirkan dan mencari cara agar usahanya bisa kembali normal. Dan tak lama kemudian Siswoyo menyesap rokoknya setelah mendengar azan maghrib berkumandang. Lalu ia berniatan untuk mengambil air wudhu untuk melaksanakan sholat maghrib. Namun saat ia beranjak dari tempat duduknya, tiba-tiba saja ia dikagetkan dengan suara ledakan mirip suara petasan yang meledak di atap rumahnya. Siswoyo yang merasa kaget dan juga kesal karena ia tak mau jika anaknya terbangun gara-gara suara itu. Ia pun langsung berjalan keluar dengan sedikit rasa kesal untuk memastikan siapa gerangan yang sudah menyalakan petasan. Namun sesaat Siswoyo berada di luar rumah, ia tak melihat seorang pun di luaran rumah dan ia pun tak mendapati tanda-tanda bahwa suara itu berasal dari petasan. Aneh sekali. Bahkan tak ada bau petasan dan juga tak terlihat asap yang dihasilkan dari benda itu. Tentu jika itu petasan pasti akan meninggalkan aroma khas dari benda itu. Namun tidak kali ini. Aneh sekali, gumam Siswoyo sembari melirik ke kanan, ke kiri dan juga ke atas atap rumah. Dan ia masih terlihat bingung dan juga kesal. Ia terus berusaha mencari seseorang yang sudah berani berbuat iseng kepada keluarganya. Dan di saat itulah istrinya pun langsung menghampiri Siswoyo lalu berkata, "Ada apa, Mas?" tanya Bella yang kala itu ia juga mendengar hal yang sama. Kayaknya ini bocah-bocah kecil iseng ini main petasan. Sudah kita masuk saja. Nggak ada siapa-siapa juga di sini. Nanti kalau kelihatan ada bocah, biar tak marahin saya, jawab Siswoyo sembari mengajak istrinya masuk ke dalam rumah. Namun setelah Siswoyo usai sholat maghrib, tiba-tiba saja ia kembali mendengar suara petasan itu, dan suara kali ini lebih kuat dari suara sebelumnya yang membuat Cynthia terbangun dari tidur lalu menangis. Siswoyo dengan rasa kesal berjalan sembari membawa sapu berniatan untuk memarahi anak yang bermain petasan di luaran sana. Tentu kala itu Siswoyo mengira jika semua ini karena ulah anak-anak kecil sekitaran mereka. Namun tetap saja Siswoyo tak melihat siapapun berada di pelataran rumah kontrakannya. Lalu ia menghela napas sembari berjalan masuk ke dalam rumah. Di dalam rumah, Cynthia masih saja menangis tak henti-hentinya hingga Cynthia menangis sampai tersedak-sedak. Siswoyo bersama Bella berusaha menenangkan tangisan anaknya dengan berbagai macam cara. Lalu anaknya pun bisa terdiam setelah disusui oleh Bella. Bella kala itu yang masih berbaring di samping anaknya yang berumur 4 bulan sembari menyusui, dan ia terlihat sedang menyanyikan Nina Bobo agar Cynthia anaknya bisa terlelap dalam tidur. Hingga akhirnya Cynthia pun terlelap dalam tidurnya dengan menampakkan raut wajah mungilnya.
dan juga Bella menyusul untuk tidur sembari memegangi tanggal mungil anaknya itu. Belum lama ia terlelap, namun di dalam tidurnya Bella bermimpi. Ya, di dalam mimpinya ia melihat sesosok wanita yang raut wajahnya terlihat sangat pucat. Matanya melotot menatap ke arah mereka seakan-akan sosok itu akan memangsa mereka. Bella dengan rasa keibuannya ia pun langsung mendekap erat tubuh anaknya agar sosok itu tak bisa menggapai Cynthia. Namun sosok itu semakin mendekat, bahkan sosok itu kini berada persis di sampingnya. Dengan diliputi rasa ketakutan dan sekujur tubuhnya gemetar, Bella pun lalu membaca doa-doa yang ia berharap jika sosok itu segera pergi. Namun bukannya pergi, sosok itu justru menindih tubuh Bella sampai ia terasa sesak dan tak bisa bergerak. Sosok itu terus menindih tubuhnya yang malam itu Bella mengalami tindihan dengan berbagai macam cara dan mengeluarkan semua tenaga. Akhirnya setelah ia menggoyang-goyangkan kepala dan juga kakinya, akhirnya Bella bisa terbangun dari mimpi buruknya. Namun setelah ia terbangun dengan nafas yang tersengal-sengal, sekujur tubuhnya dipenuhi dengan keringat, kini ia kembali melihat sosok itu. Ya, sosok itu terlihat nyata yang sebelumnya hanya ia lihat di dalam mimpi. Kini Bella benar-benar melihat sesosok wanita muda dengan raut wajah pucat. Sosok itu terus berdiri tegap di ujung sudut kamar, matanya terus melotot lalu sosok itu menyeringai. Bella berusaha membangunkan Siswoyo, namun Siswoyo tak kunjung bangun. Sosok itu masih saja berdiri, terlihat sangat mengerikan, matanya masih saja melotot, bibirnya tersungging menyeringai dengan sinis. Seluruh tubuh Bella bergetar hebat, mulutnya tak bisa berucap-ucap sepatah kata pun, dan kakinya terasa berat dan juga kaku hingga akhirnya pandangan Bella mulai gelap lalu ia pingsan. Keesokan paginya, Bella langsung menceritakan semua kejadian mengerikan kepada Siswoyo. Makanya, kalau kamu mau tidur, berdoa dulu, biar kamu tidak mimpi buruk. Bukan mas, aku bukan mimpi, itu nyata mas, aku lihat dengan mata kepala saya mas, sangkal Bella meyakinkan Siswoyo. Sudahlah, sudah, tidak apa-apa, besok-besok berdoa kalau mau tidur ya. Dan keesokan malamnya, Siswoyo yang tengah tidur kembali mengalami mimpi buruk sama persis dengan mimpi yang dimimpikan oleh Bella. Namun ada sedikit keanehan ketika Siswoyo terbangun dari mimpinya. Seluruh ruangannya tiba-tiba saja bau anyir dan juga bau amis yang sangat menyengat yang membuat Siswoyo kala itu sedikit mual. Dan tidak hanya itu, setiap jam 12 malam sampai jam 2 dini hari, Cynthia anaknya selalu terbangun dan menangis histeris. Namun anehnya, setiap kali Cynthia menangis, Cynthia susah sekali didiamkan walaupun sudah disusui oleh Bella. Biasanya ketika Cynthia menangis, ia langsung terdiam ketika mulut mungilnya meraih puting susu ibu. Namun tidak kali ini, ia terus saja menangis, bahkan ia sampai mengamuk meronta-ronta yang seakan-akan tenaganya lebih kuat daripada tenaga anak balita seusianya. Setelah waktu menunjukkan pukul 2 dini hari lebih, Cynthia kembali tertidur dengan pulas hingga di pagi hari. Tentu kejadian itu terus berulang setiap harinya. Ketika menginjak pukul jam 12 hingga jam 2 dini hari, Cynthia selalu menangis dan kembali tertidur ketika sudah beranjak di jam 2 lebih. Dan kejadian aneh belum berhenti begitu saja. Kala itu Siswoyo yang tengah bersiap-siap bekerja. Seperti biasa ia selalu menimang-nimang anaknya terlebih dahulu sembari berjalan ke sana kemari. Dan di saat itulah, setelah Cynthia telah tertidur, Siswoyo meletakkan Cynthia di atas ranjang tempat tidurnya. Siswoyo langsung beranjak ke dapur untuk mengambil sarapan pagi. Setelah Siswoyo membuka penanak nasi, ia kembali dikejutkan dengan penampakan nasi di dalam penanak. Ya, nasi yang barusan saja matang terlihat sudah basi. Bahkan nasi itu terlihat pula telah mengeluarkan lendir dan bau busuk.
"Ada apa, Mas?" tanya Bella yang melihat heran kepada suaminya yang terlihat tak seperti biasanya. "Ini loh, nasi kapan kok sudah basi? Kalau sudah lama itu buang saja," jawab siswa sambil menyendok nasi dengan centong nasi. "Ah, gak mungkin, Mas. Orang baru saja aku masaknya kok. Baru aja itu mateng. Ini nih, lihat nih. Kamu itu jangan ngeyel. Lihat dulu, ini kan sudah basi," sangkal Siswoyo yang sedikit kesal karena ia sudah terlanjur lapar. Namun di saat itu Bella menjelaskan bahwa beras yang ia beli merupakan beras yang lumayan mahal, dan selain itu nasi itu pun baru saja ia masak. Bella pun mengatakan jika mungkin saja penanak nasinya yang sudah rusak. Akan tetapi setelah diganti dengan penanak nasi yang baru, masih saja nasi yang baru dimasak terus-terusan basi. Kejadian demi kejadian terus meneror keluarga Siswoyo hingga akhirnya ia tak bisa berpikir secara jernih lagi. Ditambah setiap malam Cynthia selalu menangis yang membuat mereka begadang hingga pagi hari. Tentu saja kejadian itu membuat Siswoyo benar-benar kalang kabut dan ia tak bisa mengelola usahanya dengan sempurna. 40 hari kejadian terus terjadi berturut-turut yang membuat usahanya kian hari kian bangkrut. Kini Siswoyo benar-benar kehabisan modal dan juga terlilit hutang perbankan yang membuatnya sering marah tanpa alasan. Uang kontrakan belum ada, uang cicilan belum ada, dan hasil penjualan selalu merosot ditambah biaya kehidupan di kota yang lumayan mahal yang membuatnya benar-benar depresi. Ya, Siswoyo kali ini berada di titik terendah menjalani kehidupan dan mengelola usahanya. Dan ada satu hal yang membuat Siswoyo terkejut, ya Arif. Arif yang merupakan orang kepercayaannya. Ia menganggap Arif bukan hanya sekedar karyawan, bahkan Siswoyo menganggapnya sudah sebagai sahabat karibnya sendiri. Dan di saat itulah Arif tiba-tiba saja keluar, lalu ia membuka usaha sendiri yang sama persis dengan usahanya. Yang lebih menyakitkan, Arif kala itu meninggalkan Siswoyo dalam keadaan terpuruk. Marah, kesal, kecewa, semua bercampur aduk menjadi satu. Namun ia sadar bahwa Arif juga mempunyai hak yang sama untuk berusaha dan pada akhirnya Siswoyo tak mempermasalahkan semua itu. Ya tentu Siswoyo sedikit kecewa jika mengingat waktu dulu ketika Arif tengah kesulitan ekonomi. Ia memohon-mohon kepadanya agar ia bisa ikut bersamanya, dengan harapan Arif bisa memenuhi kebutuhan anak dan juga istri yang ia tinggal di kampung. Dengan senang hati, Siswoyo pun menerima karena ia sudah kenal dekat dan kebetulan ia sangat yakin dengan mentalitas Arif yang bisa membantu mengembangkan usaha. Akan tetapi setelah semakin dekat, maka sifat Arif bisa terlihat dengan jelas bagaimana karakternya. Ya, setelah Arif ikut bersama Siswoyo tepatnya 5 bulan setelah ia ikut membantu dan juga sudah memahami semuanya, Arif tiba-tiba saja sikapnya berubah. Yang awalnya Arif bisa diajak berunding bersama, namun setelah semakin kesini Arif menampakkan sifat buruknya. Ya, ia seakan-akan selalu menekan, mengontrol, bahkan ia berusaha untuk menguasai usaha yang dirintis Siswoyo bersama istrinya. Dan di saat itulah kejadian demi kejadian aneh mulai silih berganti datang menerpa keluarga dan juga usaha Siswoyo. Namun kembali lagi ketika Siswoyo menceritakan semua kejadian itu terhadap Arif, raut wajahnya menampakkan kebahagiaan tersendiri dan terlihat sangat jelas dari gestur mata dan juga sikap Arif memancarkan aura iri dan juga dengki. Dan akhirnya Arif pun keluar lalu membuka usaha sendiri. Dan yang lebih menyakitkan, Arif menyewa kontrakan yang berada tak jauh di belakang kontrakannya untuk tempat produksi. Tentu Siswoyo berprasangka buruk kepadanya bahwa semua ini adalah ulahnya, namun semua itu tak ada bukti yang bisa menyudutkan bahwa Arif adalah dalang di balik semua ini. Dan tidak hanya itu,
Arif selalu memantau pergerakan semua kegiatan Siswoyo, seakan-akan ia berharap akan kehancuran usahanya dan lalu angkat kaki dari tempat itu. Siswoyo yang sudah semakin dirundung ujian yang bertubi-tubi datang menerpa keluarga dan juga usahanya. Akhirnya ia pun memutuskan untuk pulang kampung sejenak. Dan di saat itulah Siswoyo pun menceritakan semua kejadian yang ia alami kepada kakak kandungnya, Sukri kakak kandungnya. Ia menganggap jika semua itu adalah hal ganjil, bahkan ada kaitannya dengan gangguan makhluk halus. Sukri pun menasehati Siswoyo untuk pergi ke rumah salah satu pakdenya yang bernama Pak Detarji. Ya, Pak Detarji merupakan sesepuh desa dan juga sering membantu seseorang yang berkaitan seperti hal mistis. Bahkan ia sering membantu para pedagang yang sering mengalami gangguan yang sama persis dialami oleh Siswoyo. Akhirnya Siswoyo dengan diantar Sukri menggunakan sepeda motornya melewati jalanan pedesaan untuk sampai ke rumah Pak Detarji. Sesampainya di rumah Pak Detarji, Siswoyo bersama Sukri pun dipersilahkan masuk ke dalam rumah. Dan Sukri pun langsung mulai menceritakan semua kejadian yang dialami oleh adiknya kepada Pak Detarji. Lalu Pak Detarji terlihat memejamkan mata sejenak dan berkomat kamit membaca doa. Setelah 5 menit berdoa, kemudian Pak Detarji pun berkata, "Walah Lele, usahamu itu ada yang ganggu. Sudah lama itu kamu malah baru sadar. Kamu kalau tidur sering lindian gak? Kamu juga pernah lihat wanita yang baunya amis, wanita itu masih muda," ucap Pak Detarji yang sudah mengetahui semua yang aku alami. "Nggih Pak De, memang saya sering mengalami hal semacam itu. Itu pun bukan hanya saya, istri saya juga pernah melihat penampakan seperti itu. Dan di setiap malam hari mimpinya itu persis seperti itu terus Pak De. Bahkan anak saya juga ketika waktu malam hari jam 12 sampai jam 2 malam itu selalu menangis Pak De. Itu sebenarnya kenapa Pak De? Kalau memang ada yang membuat yang tidak ada yang suka dengan keluarga saya, siapa Pak De yang berani-beraninya mengganggu keluarga saya Pak De?" tanya Siswoyo penuh dengan penasaran. Pak De di sini tak bisa melihat siapa orangnya, Li. Yang jelas Pak De hanya bisa merasakan bahwa ada aura jahat dan juga ada ilmu hitam yang memang berusaha masuk dan menyerang keluargamu. Dan ilmu itu pun berasal dari daerah Jawa Timur, jelas Pak Detarji. Dan kemudian Pak Detarji pun kembali duduk bersila sembari memejamkan mata dan berkomat kamit membaca doa. Setelah sekian lama bersemedi, Pak Detarji pun kembali berkata dan meminta kepada Siswoyo agar pindah dari tempat itu karena jika ia tetap di situ yang ditakutkan, Siswoyo bersama anak dan juga istrinya tak akan kuat secara mental dan juga fisiknya, yang membuat usaha dan juga keluarganya akan hancur. Lalu Pak Detarji pun memberikan selembar kertas putih yang bertuliskan Arab ataupun rajah untuk nantinya Siswoyo pasang di atas pintu dengan cara dipaku di setiap sudut kertas itu. Dan tak hanya itu, Siswoyo pun diminta agar menyebar garam kasar ke sudut-sudut rumah menjelang maghrib tiba. Ya, garam sangat dipercaya sejak zaman dahulu hingga turun-temurun sampai saat ini, bisa menangkal roh jahat dan juga bisa mengusir ular. Entahlah itu mitos ataupun fakta, yang jelas di sini Siswoyo berharap jika setelah dibantu Pak Detarji, keluarganya akan baik-baik saja dan juga usahanya kembali normal dan bisa berkembang sesuai yang diharapkan oleh Siswoyo. Siswoyo bersama anak dan juga istrinya kembali ke Bogor lagi dan mereka menjalankan semua perintah dari Pak Detarji. Teror suara ledakan, mimpi buruk, nasi basi, bahkan Cynthia yang selalu menangis di malam hari sudah tak pernah terjadi lagi setelah Siswoyo meminta bantuan kepada Pak Detarji. Dan pada akhirnya 1 bulan pun berlalu, Siswoyo bersama Bella akhirnya mereka pindah ke tempat baru yang letaknya masih masuk di sekitaran daerah Bogor.
namun jauh dengan tempat yang lama dan tentu saja ia mencari tempat yang jauh agar Arif tak mengetahui. Dan Siswoyo agar bisa melupakan semua kejadian itu setelah tak bertetangga dengan Arif lagi. Hari demi hari pun terus berlalu. Siswoyo bersama Bella kembali merintis usahanya dari nol. Dan akhirnya berjalannya waktu, usaha Siswoyo semakin berkembang. 2 tahun setelah kejadian itu, ya Siswoyo selalu mengingat, namun bukan ia jadikan untuk dendam, melainkan untuk pelajaran hidupnya agar kedepannya ia bisa lebih berhati-hati lagi. Dan alhamdulillah kini usahanya kembali jaya dan Siswoyo bisa membeli sebuah rumah, walaupun rumah yang ia beli bukanlah rumah mewah, hanya saja rumahnya itu berada di sebuah komplek. Di tahun 2023, Siswoyo hidup bersama keluarga dan kini Cynthia tumbuh menjadi anak yang baik dan juga lucu. Bahkan usahanya pun sudah maju, kini sudah memiliki lumayan banyak karyawan. Siswoyo bersama Bella selalu berdoa dan bersyukur atas pemberian dari Allah, agar nantinya semua titipan yang dititipkan dari Sang Maha Kuasa bisa bermanfaat bagi keluarganya dan juga orang terdekat yang membutuhkan pekerjaan. Siswoyo bersama keluarga hidup bahagia dan sejahtera. Namun berbalik dengan kehidupan Arif. Ya, Arif mengalami kebangkrutan dan kini ia tinggal di kampung, bahkan ia telah bercerai dengan istrinya. Usut punya usut, penyebab perceraian mereka dikarenakan ada orang ketiga yang merusak keluarga mereka. Allah tak pernah tidur dan Allah Maha Tahu, dan semua perbuatan makhluknya akan dibalas sesuai dengan apa yang mereka perbuat. Jangan pernah berbuat buruk walaupun hanya sepucuk jari, dan berusahalah menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Dan jangan pernah kita bersikap jumawa ketika kita sedang ada. Bisa jadi semua itu hanya pengelulu dan akan menghancurkan kehidupan kita. Selesai. Ya, sekian cerita kali ini. Semoga cerita kali ini bisa menghibur dan bisa bermanfaat yang kami harapkan. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada Mas Rahmat Arifin yang telah berbagi cerita kepada kami. Dan memang kisah yang dibagikan oleh beliau ini memang sangat-sangat luar biasa, mengandung banyak sekali hikmah yang bisa kita ambil, dijadikan sebuah pelajaran dalam kehidupan kita. Yang jelas kesimpulannya, sahabat ataupun teman dekat kita itu belum bisa kita pastikan bahwa dia itu adalah orang baik, bahkan bisa jadi orang terdekat kita itu menusuk kita dari belakang. Dan intinya dalam kisah ini adalah seperti itu. Semoga sekali lagi bisa menghibur dan bermanfaat. Kami ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kata-kata yang salah yang kami sampaikan di dalam cerita. Dan kami ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman semua yang telah mendukung kami. Semoga amal kebaikan teman-teman dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa hal-hal yang lebih baik dan lebih bermanfaat dalam kehidupan kita semua. Dan untuk teman-teman mungkin yang baru mendengarkan cerita-cerita dari channel Kegelapan Sunyi, yang belum subscribe, silakan dukung kami dengan cara klik tombol subscribe-nya. Jika cerita ini memang menghibur ataupun bermanfaat, silakan klik tombol like dan komentarnya, agar kami ini lebih bersemangat lagi membuat cerita-cerita terbaru di channel Kegelapan Sunyi. Baik, sampai jumpa di cerita-cerita selanjutnya. Akhirul qouli, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.